Berkati perjalanan ini ya Bapak, berikan kami kesehatan dan kegembiraan rohani, tapi lebih dari itu semoga kami setia untuk mengikuti Yesus selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga perjalanan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seorang polisi muda yang tampan memimpin doa dan memberikan berkat di atas bus ketika rombongan dari Samosir menuju Gelora Bung Karno untuk mengikuti misa bersama Paus Fransiskus. Ternyata, polisi yang tampan tersebut adalah seorang pastor, Romo Inspektur 2 Polisi, Antonius Arvin Samosir PR, dari Keuskupan Agung Jakarta. Ia merupakan salah satu dari 2 imam Katolik yang dilantik sebagai perwira Polri pada gelombang pertama Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, tahun anggaran 2024. Halo, kembali lagi bersama Karya Vince. Kali ini kita akan melihat lebih dekat kisah yang penuh makna tentang Romo Inspektur 2 Polisi Antonius Arvin Samosir PR, seorang pastor Katolik yang lagi viral di tengah perannya sebagai seorang perwira polisi di Indonesia. Umat Katolik Indonesia patut berbangga ketika mengetahui bahwa seorang pastor memimpin doa di atas bus saat rombongan dari Samosir hendak mengikuti misa bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno. Pastor tersebut ternyata adalah seorang polisi, Romo Inspektur 2 Polisi, Antonius Arvin Samosir PR, dari Keuskupan Agung Jakarta. Ia merupakan salah satu dari 2 imam Katolik yang turut dilantik sebagai perwira Polri pada gelombang pertama, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, tahun anggaran 2024. Bersama Romo Octavianus Pelagian Rand PR, atau Romo Coki dari Keuskupan Ruteng, mereka menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Gubernur Akademi Kepolisian, Akpol, Irjen Pol Krisno Siregar SIKMH, yang melantik 100 perwira Polri, termasuk kedua imam tersebut. Wakil Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, Romo Kolonel, Sus, Yosef Maria Marcelinus Bintoro PR, mengungkapkan bahwa kehadiran rohaniwan Katolik sebagai perwira Polri adalah sebuah kado istimewa bagi umat Katolik di jajaran kepolisian. Ia berharap bahwa Romo Antonius dan Romo Coki dapat membantu dalam pelayanan rohani, penyuluhan iman, dan pendampingan personel, sehingga Polri dapat menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan berintegritas. Dalam sambutannya, Romo Yos Bintoro menekankan bahwa tantangan Polri semakin kompleks. Oleh karena itu, para perwira Polri, termasuk Romo Arvin dan Romo Coki, diharapkan dapat menjaga kualitas sumber daya manusia dan membantu aparat Polri dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan rasa aman bagi masyarakat. Romo Arvin ditempatkan di Sekretariat Sumber Daya Manusia, SSDM, Polri, sedangkan Romo Coki bertugas di Akpol. Keduanya diharapkan dapat memberikan bimbingan rohani yang signifikan bagi bangsa, terutama dalam menghadapi tahun emas 2045. Dengan kehadiran para imam ini, diharapkan Polri dapat terus menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Polri memberikan dukungan yang signifikan terhadap pelantikan Romo Antonius Arvin Samosir dan Romo Octavianus Pelagian Rand sebagai perwira polisi. Langkah ini dianggap penting dalam memperkuat aspek rohani di lingkungan kepolisian. Polri melihat kehadiran imam Katolik dalam jajaran perwira sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan moralitas personel. Dukungan tersebut terlihat dari penempatan Romo Arvin di Sekretariat Sumber Daya Manusia Polri, yang merupakan unit strategis dalam pengelolaan SDM Polri, serta Romo Coki di Akademi Kepolisian, Akpol. Keduanya diharapkan mampu memberikan bimbingan rohani yang dapat meningkatkan integritas, profesionalitas, dan etika personel Polri. Tugas Romo Arvin mencakup pendampingan rohani bagi para personel Polri, memberikan pelayanan pastoral, penyuluhan iman, serta bimbingan spiritual. Peran ini penting untuk mendukung kesejahteraan spiritual para polisi, menjaga moral dan integritas mereka dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara.
Kehadiran Romo Arfin sebagai imam di institusi kepolisian diharapkan membantu menghadirkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional di tubuh Polri. Romo Antonius Arfin Samosir, bersama 5 rekannya, ditahbiskan di Gereja Katedral Jakarta pada Selasa, 15 Agustus 2023, dengan Uskup Penahbis Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmodjo. Romo Arfin berasal dari lingkungan Santa Maria Immaculata, di Perum Permata Balaraja, Paroki Santa Odilia, Kabupaten Tangerang. Sebagai ungkapan syukur, Romo Arfin didaulat untuk memimpin misa perdana di Gereja Santa Odilia pada hari Minggu, 10 September 2023. Misa perdana ini diadakan dengan cara misa konselebrasi, dengan selebran utama, Romo Antonius Arfin Samosir, PR, didampingi oleh 5 rekan imam barunya, serta Romo Felix Supranto SSCC, Romo Cornelius Balakoten SSCC, Frater Agung Nugraha SSCC, dan Frater Agustinus Ivan. Misa diawali dengan penyambutan imam baru di pelataran gereja, penguntingan pita, dan dikenakannya ulos sebagai lambang kasih sayang dan rasa hormat, sehubungan dengan marga Romo Arfin yang berasal dari keluarga Batak. Diiringi tarian khas Batak dan musik gondang, misa dimulai dengan iring-iringan pelayan misa, dari misdinar, lektor, lektris, para prodiakon dan frater, serta seluruh imam menuju altar. Romo Arfin memiliki moto panggilan, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Happy ya, happy ye, aku senang jadi Romo Projo. Moto ini mencerminkan kerapuhan dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, sebuah sikap yang patut dicontoh dalam totalitas penyerahan diri kepada kebijakan Allah dalam perjalanan hidupnya. Dalam misa perdana ini, Romo Antonius Arfin memimpin doa penuh syukur dan harapan, mengajak seluruh umat untuk setia mengikuti Yesus. Ibadah ini menjadi momentum berharga yang membawa berkat dan kekuatan bagi perjalanan pelayanan mereka di masa mendatang. Terima kasih Romo Arfin. Semoga pelayanan dan pengabdian Romo terhadap gereja dapat memotivasi generasi muda umat Santa Odilia khususnya, dan seluruh umat pada umumnya, untuk bersemangat dalam menanggapi panggilan pelayanan menggereja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari karya Vince.